Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Haji Wada. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian disusul Fathu Makkah, lalu dikuatkan oleh kemenangan di Perang Tabuk, semakin nyatalah kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Beban dakwah yang sejak awal dipikul sedemikian berat, penuh dengan rintangan dan cobaan, beliau dan para sahabatnya lalui dengan penuh kesabaran dan keuletan, diimbangi dengan strategi dan rencana matang, akhirnya membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, yaitu eksisnya agama Allah di Jazirah Arabia. Hal tersebut tampak dengan semakin berbondong-bondongnya orang yang masuk Islam. Sebagai perbandingan, tentara kaum muslimin ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah berjumlah tak lebih 3.000 orang. Namun, 2 tahun kemudian pada peristiwa Fathu Makkah sudah berjumlah 10.000 orang. Lalu belum genap setahun kemudian pada Perang Tabuk sudah berjumlah 30.000 orang, dan akhirnya pada peristiwa Haji Wada hadir lautan manusia dari kaum muslimin waktu itu yang berjumlah 144.000 orang. Pada sekitar tahun-tahun tersebut, yaitu tahun 9 sampai 10 Hijriah, berdatangan utusan-utusan dari berbagai suku Arab untuk menyatakan keislamannya. Tak kurang terdapat 70 utusan yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji. Maka kaum muslimin berdatangan ke Madinah untuk ikut menunaikan haji bersama beliau, sekaligus ingin mengetahui pelaksanaannya sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Pada hari Sabtu, 4 hari sebelum berakhir bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW telah bersiap-siap untuk berangkat setelah waktu duhur. Kemudian beliau tiba di Zulhulaifah sebelum waktu asyar. Keesokan harinya di tempat tersebut sebelum salat duhur, Rasulullah SAW mandi untuk persiapan ihram. Lalu Aisyah memakaikan wewangian di badan dan kepalanya. Kemudian beliau menggunakan pakaian ihramnya. Lalu salat duhur 2 rakaat dikosor karena dalam perjalanan. Di tempat salat tersebut beliau berniat melakukan melakukan ihram haji dan umrah, yaitu haji qiran. Lalu beliau beranjak dan mengendarai ontanya yang bernama Quswa. Setelah 8 hari perjalanan menjelang tiba di Makkah, beliau mandi dan sholat subuh pada tanggal 4 Hijjah tahun 10 Hijriah. Lalu beliau menuju Makkah dan langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak melakukan tahallul karena hajinya qiran. Sedang para sahabat diperintahkan untuk menjadikan ihramnya kala itu sebagai ihram umrah. Maka setelah selesai tawaf dan sa'i, mereka melakukan tahallul sempurna dari umrah. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seandainya aku mengetahui lebih dahulu apa yang terjadi kemudian pada diriku, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban, dan jika tidak ada hewan kurban padaku, niscaya aku akan tahallul. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah SAW menuju Mina. Di sana beliau salat duhur hingga fajar. Setelah salat fajar, beliau berdiam sebentar hingga terbit matahari. Setelah itu beliau berangkat ke Arafah. Di Namira didapatkan kemahnya telah didirikan, maka beliau singgah di sana. Setelah matahari tergelincir, dia naik ontanya untuk berangkat hingga Lembah Wadi. Di sana telah berkumpul sekitar 144.000 manusia. Maka di sana beliau sampaikan khutbahnya sebagai berikut: "Wahai manusia, dengarlah ucapanku, karena sesungguhnya mungkin aku tidak akan menjumpai kalian lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini selamanya. Sesungguhnya darah dan harta kalian suci, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Ketahuilah, semua perkara-perkara jahiliyah berada di bawah kakiku tidak berlaku. Begitu pula dengan darah jahiliyah telah tidak berlaku. Darah pertama yang aku batalkan adalah darah Rabi'ah bin Al-Harits yang dahulu disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudzail. Riba jahiliyah juga tidak berlaku, dan riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya semuanya tidak lagi berlaku. Bertakwalah sekalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah.
kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Untuk itu, hak kalian adalah bahwa istri-istri kalian tidak boleh menghamparkan alasnya kepada orang yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sedang hak mereka yang merupakan kewajiban kalian adalah diberi nafkah dan sandang yang layak. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak akan membuat kalian tersesat jika berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tidak ada umat setelah kalian. Maka sembahlah Rabb kalian, salatlah 5 waktu, puasalah di bulan kalian, yaitu Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian yang akan mensucikan diri kalian, tunaikanlah haji ke Baitullah, taatilah pemimpin kalian, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Kalian bertanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menunaikan amanah dan memberi nasihat. Lalu Rasulullah SAW berkata seraya mengangkat telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkannya ke arah manusia seraya berkata, ya Allah, saksikanlah. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Saat itu yang berteriak menyampaikan khutbah Rasulullah SAW adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah selesai khutbah, turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Umar bin Khattab yang mendengar ayat tersebut menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis, beliau menjawab, sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna berikutnya akan berkurang. Setelah khutbah, Bilal melantunkan azan kemudian iqamah. Maka Rasulullah SAW mengimami salat duhur 2 rakaat, kemudian iqamah lagi, lalu beliau salat asar 2 rakaat. Tidak ada salat di antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai ontanya menuju tempat wukuf. Setiba di sana, beliau memerintahkan ontanya untuk mendekam. Lalu beliau menghadap kiblat dan wukuf hingga terbenam matahari. Setelah cahaya kekuningan sudah menghilang, beliau seraya membonceng Usama berangkat ke Muzdalifah. Di sana beliau salat maghrib dan isya dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Beliau tidak bertasbih di antaranya sedikit pun. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar. Lalu beliau salat fajar setelah jelas masuk waktunya dengan azan dan iqamah. Kemudian beliau mengendarai Quswa hingga tiba di Mas'alil Haram. Lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, bertakbir, tahlil. Beliau tetap di situ hingga hari mulai terang. Sebelum terbit matahari, beliau berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Kali ini beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas. Kemudian beliau tiba di lembah Muhasyir. Beliau mempercepat sedikit, kemudian menempuh jalan tengah hingga tiba di Jumrah Kubra yang disebut dengan Jumrah Aqabah. Kemudian beliau melempar batu-batu kerikil sebanyak 7 kali seraya bertakbir setiap kali lemparan. Setelah itu beliau menuju tempat berkurban. Lalu beliau menyembelih 63 onta dengan tangannya. Kemudian dari hewan-hewan itu ada yang dimasak dan dimakan olehnya. Setelah itu Rasulullah SAW menuju Mekah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar, ketika waktu duha sudah tiba, beliau berkhutbah lagi. Di antaranya isinya adalah sebagaimana yang beliau ucapkan pada khutbatul wada di Arafah. Kemudian pada hari tasyrik beliau menetap di Mina, menunaikan manasik haji dan mengajarkan ajaran-ajaran agama, berzikir kepada Allah, menegakkan ajaran-ajaran Allah dan menghapus bekas-bekas kesyirikan dan simbol-simbolnya. Beliau pun juga berkhutbah pada sebagian dari hari tasyrik. Pada hari Nafar Tsani, tanggal 13 Dzulhijjah, Rasulullah SAW keluar dari Mina. Setelah itu singgah di Bani Kinana bin Ahta beberapa hari. Kemudian beliau menuju Makkah untuk tawaf wada, dan beliau juga perintahkan pada sahabatnya untuk tawaf wada. Setelah selesai melaksanakan semua manasiknya, beliau menyerukan rombongan untuk kembali ke Madinah. Ya, itu adalah kisah tentang haji wada, itu haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.